Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang dalam hal ini mahasiswa UIN Bandung yang telah menyampaikan pertanyaan, mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama terkait aplikasi digital seperti aplikasi sholat yang memberikan notifikasi waktu sholat, bacaan sholat dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut bisa menggantikan peran ulama karena ada bimbingan ibadah? Begitu juga dengan Al-Quran digital, apakah bisa menggantikan kitab suci Al-Quran? Seperti itu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadah kita itu harus sah dan tentu saja makbulah ya. Oleh karenanya harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya ya. Untuk itu selain pemahaman setiap orang juga kalau diperlukan ada yang membantu ya, termasuk kalau ada kekeliruan sekalipun sedang sholat kan ada yang mengingatkan. Di luar itu atau sebelum sholat itu juga tentu sesuatu yang baik, membantu oleh orang ataupun oleh alat. Nah ini digital itu kan alat ya, alat teknologi. Membantu itu bagus, tapi tidak menggantikan ya. Tidak menggantikan ya kan. Tapi kalau menggantikan itu berarti kan sholat itu sendiri berganti yang menunaikannya. Karena setiap orang itu ya, dihukumi dia itu sholat atau tidak, apakah dia menunaikan dengan sah dan dengan ihsan, bahkan ikhlas. Ada 3 hal ya, menunaikan dengan sah sesuai dengan syarat rukun ya, dengan ihsan terus dengan adabnya, yang ketiga ikhlas. Nah kalau menggantikan itu tentu saja tidak agak sulit ya, alat itu menggantikan dari sisi 3 aspek itu, apalagi ya ikhlas ya kan. Oleh karenanya untuk membantu keihsanan bacaan itu bisa ya kan, bisa ya kan. Artinya tidak menggantikan bacaan, tetap bacaannya demikian, diperdengarkan bacaan yang lebih baik itu bisa, bahkan mengoreksi ya, oh yang tadi keliru, lalu Fatihahnya misalnya diulang karena ada digital yang mengoreksi. Betul. Itu boleh ya kan. Tapi kalau menggantikan bersangkutan, apalagi menggantikan ustadznya, yaitu tentu hal yang tidak maslahat ya kan. Karena alimu itu kan itu kepada orang, alimu auladakum as-shalah. Ya, ajarilah anak-anakmu itu sholat. Berarti kan ada mu'alim, dalam hal ini orang tua atau guru ya betul. Kan ya. Sedangkan digital itu ya tidak menjadi objek ya ta'lim, tapi dia wasilah. Guru atau ibu mendapat dipermudah bantuan oleh digital itu boleh ya kan. Sifatnya hanya membantu saja. Membantu tapi tidak menggantikan. Baik menggantikan guru apalagi menggantikan ya orang tua ya kan. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya terkait kepemimpinan. Bagaimana Islam memberikan pandangan mengenai kepemimpinan perempuan dan hak-hak politik perempuan dalam Islam seperti apa? Ya, ada hadis yang masyhur dan sahih, kullukum ra'in. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya kan. Setiap orang itu baik laki-laki atau perempuan, ra'in adalah penggembala, adalah pemimpin, manajer kalau begitu ya. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban tentang penggembalaannya, tentang kepemimpinannya ya. Ya, kalau kulukum ya semua, bahkan disebutkan wal mar'atu ra'iyatun, ya kan. Perempuan itu ra'iyatun, pengelola, penggembala, pengatur. Fi baiti, cuma lingkupnya tentu saja disesuaikan dengan kemampuannya. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Nah, ini tentang kepemimpinan publik ya. Publik, ya. Kepemimpinan publik ya. Politik publik ya. Politik ya. Politik itu adalah ya islahur ra'iyah, ya kan. Islahur ra'i war ra'iyah. Politik itu adalah memperbaiki ya yang mengurus. Jadi yang mengurus dulu pengurus dan rakyat. Kalau politik itu ada tim tentu saja kan, ada pembantu, kan tidak sendirian ya. Seorang pemimpin itu ada tentu saja wakilnya atau pembantunya. Nah, harus diislah dulu sehingga baik dia, agar tidak menyampaikan, mengajarkan hal yang tidak baik. Harus baik ya, teamworknya itu harus baik, begitu, harus baik supaya menyampaikan, mendidik hal-hal yang baik, begitu kan. Jadi kalau pejabat publik lah disebut istilahnya kan, pejabat publik itu harus baik teamworknya itu, ya kan. Ketua atau nomor satu dari pejabat publik ini bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan, ya tergantung ruang lingkup dan konteksnya. Oleh karenanya di zaman Islam ya ada bahkan Sahabiyah pernah jadi pemimpin, ya kan. Siti Aisyah itu pernah jadi pemimpin, ya kan. Lalu yang lain pernah jadi pemimpin. Jadi ya, walaupun bahkan Siti Aisyah itu dalam medan jihad ya, melawan politik yang korup waktu itu kan, dinilai korup, yaitu pengganti Sayyidina Ali itu siapa namanya tuh, karena dianggap baghin ya, artinya menentang ya kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, ya, Muawiyah. Itu tentu saja menjadi tuntutan kepada semua untuk melawan, termasuk Siti Aisyah akan melawan. Siti Aisyah memimpin ya tim dan tentu saja pasukan bahkan, ya kan, untuk ya melawan ya Muawiyah, politiknya Muawiyah. Ya, berarti ya, sesuai dengan konteksnya waktu itu ya bukan hal yang dipersalahkan ya. Ya, sebab Siti Aisyah itu udah ya, dia termasuk ahlul jannah, ya kan, ahlul jannah. Sebab ahlul jannah itu kan dibebaskan lah dari kemungkinan dia melakukan kemaksiatan, ya kan. Itu jadi
dimungkinkan perempuan juga menjadi pemimpin publik sesuai tuntutannya. Waktu itu memang tidak ada yang tampil, ya Siti Aisyah tampil, ya kan. Jadi mungkin sekarang ini kan politik untuk memilih pemimpin di satu daerah, satu provinsi, bahkan mungkin satu negara, ya kan. Di Pakistan pernah memimpin seseorang kepala negara atau perdana menteri yaitu dari perempuan, pernah, ya kan, sesuai dengan hasil musyawarahnya para ulama atau masyarakat bahwa yang lebih maslahat dalam konteks waktu itu adalah fulanah itu kan. Nah, di Indonesia juga ya udah kan, beberapa itu adalah pemimpin dari perempuan. Ada yang memang sejak awal dia dicalonkan, ada yang karena suaminya wafat dan suaminya yang terpilih sebagai bupati, bahkan gubernur, ya kan. Keluarga besar itu ada keluarga yang soleh, ya kan, itu di Berau, ya. Kalimantan, ya. Kalimantan, ya. Kabupaten Berau. Masyarakatnya itu ya sepakat, ya sudah. Yang menggantikannya adalah istrinya. Jadi istrinya juga paham tentang kebutuhan masyarakatnya. Mungkin selama mendampingi suaminya juga dia belajar, ya kan. Akhirnya ya udah, ya, dan terpilih istrinya itu kan. Itu kejadian, ya kan. Jadi kalau politik itulah kemaslahatan, i'timadul maslahah. Kemaslahatan. Kalau agama itu i'timadud dalil. Begitu. Dalil supaya dipahami itu ada sisi kemaslahatannya. Tapi kalau politik itu i'timadul maslahah dan tidak menyimpang dari dalil. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ya atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya terkait ketika sholat kita mendengar panggilan dari ibu kita, apakah kita melanjutkan sholat atau berhenti sholatnya? Yaitu sholat itu kan hakullah, ya, baik ya qaulan wa fi'lan, ya, wa niyatan, ya kan. Niatnya itu lillahi ta'ala kan sholat itu. Kemudian kaifiatnya, takbiratul ihramnya ya juga lillah, ya kan. Kemudian qaulan tentu saja bacaan sholatnya itu lillahi ta'ala, ya kan. Dalam konteks dan waktu itu lillah, ya, harus tajarrud full, ya, lillah, ya. Iya. Bagaimana kalau ada panggilan ibu? Nah, di sini kan. Ya, apakah lanjut sholat? Apakah lanjut? Nah, itu berhenti. Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat, ya, Rahman dan Rahim, ya kan, kepada manusia secara umum. Puasa misalnya, ya kan, atau sesuatu yang uzur, ya, kalau uzur itu bisa memerlukan, ya, sholat itu ditangguhkan, ya tangguhkan, begitu kan. Itu artinya kan dalam tanda kutip, ya, waktu hak Allah itu dikalahkan dalam tanda kutip, ya kan, supaya mendahulukan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan di situ, ya kan. Jadi kalau ini memudaratkan manusia, ya, hak Allah itu dalam tanda kutip dilonggarkan. Begitu, kan. Ini kalau memanggil itu ini bagaimana nih? Ibu ini misalnya dalam waktu yang sangat mepet, ya kan, atau longgar kan, begitu kan. Ya, kalau longgar, ya kan, tentu diutamakan adalah penyelesaian hak Allah, ya kan. Tuh, ya. Kondisional berarti. Begitu. Tapi kalau memang ibu darurat, itu misalnya darurat, ya, maka diperbolehkan. Maka itu hakullah itu diberikan kelonggaran. Ya. Sekarang ini kan banyak kan musibat-musibat, ya, di rumah, kebakaran misalnya kan. Lagi masak apa kan, begitu, ya. Betul. Bisa jadi, ya kan. Atau apa, ya kan. Ya, sekarang
banyak kan kemusibatan itu mendadak seperti itu kan. Ya, jangankan jam, menit saja kalau ya dibiarkan kan bisa langsung ya kan menjadi kemudaratan ya yang ya, maka justru itu harus dibatalkan, itu harus dibatalkan kalau kemudaratan itu lebih besar. Diteruskannya sholat banjir bandang ya kan, Betul. mana begitu, gimana ini teriak atau bagaimana ya kan, ya orang rumah ini kalau tidak segera ditolong bisa berbahaya. Maka dan sholat itu apalagi kalau waktunya longgar ya kan, Betul. waktunya tidak longgar pun kan ada ya qadha ya kan, ada rukhsah, apa namanya, dijama, dikosor kan begitu. Itu kelonggaran itu masya Allah ya kan, agar ya tidak bukan hanya mudaratan itu muhrij ya, tidak membuat satu haraj ya, hal yang tidak nyaman bagi manusia sampai seperti itu. Sifat Rahman Rahimnya Allah itu ya, dalam tanda kutip memberikan kelonggaran yang sedemikian rupa begitu kan. Jadi apalagi kalau sudah berbenturan dengan ya ini kebutuhan ya panggilan ibu yang mungkin ada sesuatu ya kan. Nah ya itu jadi dilihat ya kan konteksnya itu. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait mengulang kalimat syahadat dengan dalil supaya Islamnya kafah. Apakah diperbolehkan hal seperti itu? Mengulang kalimat syahadat diulang begitu supaya Islam kafah ya kan. Islam itu memang tandanya pertama ya dia ikrar berislam, itu syahadat. Ya, baik sendirian maupun ada saksinya kan ya, itu harus ya. Maka itu kewajiban yang pertama. Kekafahan itu tidak dengan mengulang tapi dengan memahami dan mengamalkan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya apa kan? Makanya pemahaman tentang asyhadu itu apa ya kan? Kemudian la ilaha illallah itu apa? Nah, itu pemahaman seperti itu. Ilah itu apa? Ya. Allah itu bagaimana maknanya? Nah, itu ya kan terpenting. Ya. Ada yang menjelaskan la ma'buda ya illallah. Ma'bud adalah tentu yang disembah, yang menjadi harapan, yang menjadi gantungan, yang menjadi pengarah hidup. Jadi hidup ini kemana arahnya? Ya Allah lah yang mengarahkan ya kan. Lalu tujuan itu kemana? Nah itulah totalitas itu di situ. Sebagai manusia kan yang didorong itu oleh mungkin apa kemauannya, bakat seleranya ya kan, atau ya pihak lain ya, termasuk ibu bapak dan pemimpin ini menyuruh ke sini padahal waktunya itu waktu untuk Allah ya. Nah di situ kan waktu untuk Allah dikalahkan oleh waktu untuk yang lain. Nah di situ tidak kafah ya kan. Jadi Islam kafah itu apa saja waktu kita, kemampuan kita itu lillah ya kan. Tapi cukup bahwa ikrar sebagai Islam ya sekali itu cukup, asyhadu an la ilaha, sudah cukup. Berarti tidak ada kuantifikasi, oh kalau satu kali syahadat sekian poinnya gitu kan. Misalnya 20 poinnya. Supaya kafah 5 kali syahadat, enggak begitu ya kan. Kekafahan itu sekali total begitu kan
ya sekali jadi kalau bahasa kita ya kan. Jadi ya makanya tidak boleh tarodud ya, ragu. Iya. Ya contohnya saja dalam akdun nikah ya kan. Ya sekali jadi ya ta. Tidak boleh Ya ragu-ragu. tidak ragu-ragu, harus langsung bab. Nah, saksi adalah hanya memantapkan saja, menegaskan saja bahwa tadi yang sekali itu sah, kan begitu ya. Tidak perlu diulangi kecuali kalau memang ya tadi ada redaksi yang tidak mantap. Oh tadi ya di poin itu kurang mantap tadi. Nah, itu kan. Tapi sekalinya sah ya sah dah. Jadi kekafahan itu ya total di situ, apalagi syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti satu kali syahadat kepada Allah sekian persen ya 25%. Berarti supaya sekafah 100% harus 5 kali, tidak begitu. Ya, walaupun 2 kali syahadat, kalau hanya lisan tapi tidak disertai qalban ya, tidak langsung disertai dengan amalan, itu belum ya kan. Ya, seseorang itu buktinya bahwa kafah setelah selesai dia syahadat ya langsung sholat kan. Awalu wajibin alal insan, kan begitu ya. Itu ma'rifatullah, buktinya dia ya ma'rifatullah ya kenal waktu, ini udah waktu azan, nah itu hak Allah. Nah gitu ya. Di situ kekafahannya itu bukan berkali-kali, tapi ya sisi-sisi dia fahman, i'tiqadan, amalan menyatu begitu kan, dan ditunjukkan oh itu udah kafah itu. Wallah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait hukum transplantasi organ di dalam Islam, maka diperbolehkan ya, yang berasal dari keluarga yang masih hidup. Iya, transplantasi itu bahasa lainnya gampangnya itu mencangkok lah ya. Mencangkok. Iya, mencangkok jantung lah, mencangkok ginjal, mencangkok apa organ-organ gitu. tubuh. Mencangkok itu mengganti yang ya sudah rusak dengan yang masih baik, kan begitu. Jantung, ginjal atau apapun, termasuk hati baru. Nah, bolehkah mengganti itu dengan yang lebih baik, kan begitu ya. Kalau Islam itu kan kepada ya mewajibkan kemaslahatan dan harus menghindarkan kemudaratan, termasuk dalam masalah fisik. Ya, kalau menurut para ahli ya, yang memang mauthuk bihim, yang dipercaya si fulan ini hatinya atau jantungnya atau ginjalnya sudah lemah, perlu dikuatkan. Gitu ya. Cara menguatkannya, nah dengan transplantasi. Ada yang transplantasinya itu totally gitu, ditukar dengan ginjal lain. Nah, kalau sampai begitu ya kan, berarti harus diupayakan ya ginjal yang lebih baik. Nah, kalau kesimpulannya ini perlu diganti karena ini sudah ya hampir 100% rusak. Nah, itu kan itu ra'yut tib, itu kan pendapat tib ya, yang mausuk bih ya, yang dipercaya. Dan Islam itu berpihak kepada ilmu kan, apalagi khibrah ya. Tabibnya adalah muslim, dia ya tidak berbohong dan dia itu punya pengalaman ya kan begitu. Lalu ya, dan hasil konsultasi dengan yang lain, artinya dimusyawarahkan. Ada tim ya, hasil musyawarahnya ini memang kalau tidak segera transplantasi ini tidak tertolong. Misalnya kalau itu
ya, hasil syuro, hasil khibrah, tajribah, hasil ilmu, ya itu kan semua adalah direkomendasikan dalam Islam, itu dilakukan, ya kan. Tinggal itu dari sisi misalnya transplantasi dari mana kan, apakah membeli, ya kan, Dari keluarga. atau dari keluarga, ya, atau dari bank, ya kan, bank, ya. Nah, tinggal lagi itu adalah istihqaq. Kalau dari keluarga berarti kan keluarga yang akan membantunya itu ridho, ya kan, berarti kan hibah, ya, hibah. Iya, pemberi. Iya, dihibahkan oleh, ya, keluarga, kakak atau adik atau siapapun itu halal. Hibah itu tidak boleh mengambil hak orang lain dengan cara tidak ridho, ya kan. Termasuk juga beli di bank, ya beli, ya halal, ya kan. Ya, jadi itu soal metode. Ya, metode. Bolehkah itu ya memindahkan, tinggal kaifiat transplantasinya tentu saja itu kaifiat, ya kan. Itu kembali kepada ashabul khibrah, ashab tentu saja kemaslahatan ini ahli begitu kan. Ya, ya, pisaunya atau apa yang bersih, ya kan, tidak ada hal yang meragukan, ya, kebersihannya. Jadi sisi-sisi itu terpenuhi, ya kan. Tinggal niat transplantasi itu untuk apa, ya kan. Karena semua itu kan milik Allah. Kalau niatnya untuk menguatkan, menunaikan kewajiban kepada Allah, itu mantap. Tapi kalau niatnya untuk gagah-gagahan saja, ya kan, si B itu ya banyak duitnya, sehingga bisa melakukan apa saja, sampai transplantasi miliaran juga. Itu kan berarti ada tidak unsur lain. Ada unsur lain, ya, begitu. Jadi unsur-unsurnya itu, ya, apakah sesuai, ya tadi lillah itu kan, semuanya adalah mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, itu tentu saja bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan. Ya kan. Wallahu a'lam.